Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Deni dari kelas 11 IPA 2 di Madrasah Lain Negeri 1 Kolaka, Madrasah Hebat Bermartabat. Di video kali ini, saya akan membahas yaitu yang pertama, apa itu trigonometri. Yang kedua, bagaimana awal ditemukannya trigonometri. Yang ketiga, menjelaskan secara detail bidang pemanfaatan trigonometri. Dan yang terakhir, apakah penting belajar trigonometri di bangku SMA? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini. Jadi, yang pertama harus kita ketahui yaitu, apa sih itu trigonometri? Jadi, trigonometri terdiri dari 3 kata, yaitu tri, gono, dan metri. Di mana tri itu sendiri artinya 3, dan gono yang artinya sudut, sedangkan metri yang artinya pengukuran. Jadi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang membahas tentang hubungan perbandingan sisi dan sudut pada suatu segitiga siku-siku. Perlu diketahui, dalam trigonometri ada 3 hal utama, yaitu sin, cos, dan tan, yang dimana sin theta itu sama dengan sisi depan sudut per sisi miring sudut. Untuk memudahkan kita dalam menghafalnya, kita bisa menyingkatnya, yaitu sisi depan diambil kata D-nya saja, kemudian sisi miring diambil kata Mi-nya saja, menjadi de per mi atau demi. Kemudian cos theta sama dengan sisi samping sudut per sisi miring sudut, atau disingkat sa per mi. Dan tan theta sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut, atau disingkat de per sa. Kemudian ada juga kosekan, sekan, dan kotangen, yang dimana kosekan kebalikan dari sinus, yang berarti sama dengan sisi miring per sisi depan sudut, yang disingkat mi per de. Kemudian sekan kebalikan dari kosinus, yang berarti sama dengan sisi miring sudut per sisi samping sudut, atau disingkat mi per sa. Dan yang terakhir, kotangen atau kebalikan dari tangen sama dengan sisi samping per sisi depan, yang disingkat sa per d. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu awal ditemukannya trigonometri atau sejarah trigonometri. Awal trigonometri dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia, hingga peradaban lembah Indus, lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Seorang matematikawan India perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan trigonometri. Lagada adalah seorang matematikawan yang dikenal sampai sekarang, yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam bukunya Vedanga Jyotisa, yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Kemudian, seorang matematikawan Yunani Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi, beliau menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Kemudian, seorang matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy, sekitar tahun 100, beliau mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Dan seorang matematikawan Silesia, Bartholomeus Pitiscus, beliau menerbitkan karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada 1595. Adapun tokoh-tokoh trigonometri, yang pertama Al-Khawarizmi, yaitu seorang tokoh matematika besar yang pernah dilahirkan Islam dan disumbangkan pada peradaban dunia. Kemudian ada Al-Batani yang bertanggung jawab memperkenalkan konsep-konsep modern, perkembangan fungsi-fungsi, dan identitas trigonometri. Kemudian yang ketiga, Abu Al-Wafa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tepatnya di kota Baghdad pada tahun 959 Masehi. Beliau banyak membantu para ilmuwan, dan secara pribadi beliau mengembangkan teori trigonometri. Dan yang terakhir ada Ibnu Al-Satir. Beliau lahir pada tahun 1306 Masehi dan beliau meninggal dunia sekitar tahun 1375 Masehi. Karyanya tertuang dalam Rasad Ibnu Satir. Lanjut ke poin ketiga, yaitu bidang pemanfaatan trigonometri.
Adapun bidang pemanfaatan trigonometri yang pertama, yaitu di bidang astronomi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran-ukuran benda langit, begitu pula jaraknya. Yang kedua, di bidang teknik sipil, trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung atau menara maupun jembatan. Kemudian, bidang pemanfaatan trigonometri yang ketiga yaitu di bidang navigasi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan jarak antara pantai dengan suatu titik di laut. Yang keempat, di bidang geografi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi suatu gunung. Berikutnya, di bidang oceanografi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi gelombang air laut. Berikutnya, di bidang arsitektur. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Lanjut, bidang pemanfaatan trigonometri yang ketujuh, yaitu di bidang fisika. Grafik fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik, seperti gelombang cahaya dan suara. Kemudian yang terakhir, di bidang kesehatan. Trigonometri berperan dalam pencitraan medis serta farmasi. Masuk ke poin keempat, yaitu apakah penting mempelajari trigonometri di bangku SMA. Jadi, menurut saya pribadi, mempelajari trigonometri di bangku SMA sangatlah penting, karena sebagai pelajar memudahkan kita untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Contoh sederhananya nih, misalnya kamu ingin mengukur tinggi suatu pohon. Jadi, kamu bisa mengukur pohon tersebut tanpa harus memanjat maupun menebangnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengukur bayangan yang dibuat oleh sinar matahari, atau misalnya dengan mengukur titik-titik ujung pohon, atau mengukur titik-titik pangkal pohon tersebut. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, kalian dapat mengukur tinggi pohon tersebut dengan menerapkan perbandingan trigonometri, baik itu sinus, kosinus, maupun tangen. Demikianlah materi trigonometri yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya Lutfiadani, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.